Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur siang jelang sore hari ini kita masih dapat limpahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, semua dalam kondisi sehat walafiat. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian menghadiri undangan Bapak Haji Muhammad Suudi dan Ibu Haja Sufiah. Hari ini kalau saya posisi berdirinya seperti ini tuh kayak ular-ular nganten Mas Eko ya. Mbak Ida, rasanya kayak ular-ular nganten saya. Saya sering ular-ular nganten, termasuk juga sering ngasih khutbah nikah. Bedanya kalau khutbah nikah itu saya sampaikan beberapa saat sebelum pasangan akad nikah. Tapi hari ini ya khutbah nikah atau ular-ularnya itu tidak tepat karena yang ada di depan kita Bapak Ibu ini ya sama sih, pengantin baru 50 tahun. Baru berapa? Baru 50 tahun. Karena itu kalau di tempat lain saya banyak berbicara, ya kan. Hari ini kita biasa yang kita dapatkan itu mau'idhah hasanah. Hari ini kita mendapatkan uswatun hasanah. Jadi cukuplah acara syukuran Bapak dan Ibu siang hari ini, terutama bagi kami anak-anak ini dan cucu-cucu yang kata Bapak tadi sementara baru 13. Sing nomor sekawan welas siapa? Tanda-tandanya. Mugi-mugi niki dados ibroh. Termasuk Bapak tadi sudah berkenan berbagi rahasia. Selalu gemar berbagi, murah senyum, menjalani kehidupan dengan sabar dan ikhlas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan baik saya hanya ingin merefleksikan betapa Bapak ini dan Ibu tentu menjalani kehidupan yang tidak mudah. Saya sendiri baru tahu dari kisah anak-anak saya tadi, enggak tahu dari mana, datanya akurat ya. Bapak telah ditinggal ibunya waktu usia 4 tahun. Leres Pak? Ibu waktu usia 2 tahun sudah nderek Mbah Kun namanya, di Kaliputu. Itu kehidupan yang bagi kami hari ini generasi milenial itu tidak terbayang. Gimana nasib anak 4 tahun ditinggal mati ibu, ayah nikah malih. Leres Pak. Tapi itu menjadi hikmah ya. Nah, ibu juga begitu, dari kecil sudah ditinggal maksudnya bareng sama mbah. Tapi kalau ngikuti bahasanya Mas Alfa tadi loh, yang waktu pulang membingungkan Eyangti karena ngomongnya bahasa Inggris terus. Ini contoh from zero to hero. Dari tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, dari seorang anak gembala ketemu gadis desa. Tapi alhamdulillah hari ini Allah memperkenankan beliau menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Karena itu kami alhamdulillah dari anak-anak tidak ada yang kami sampaikan kecuali ungkapan syukur kepada Allah dan terima kasih tanpa batas kepada Bapak dan Ibu yang telah mendidik kami dengan penuh cinta dan kasih sayang. Mas Yen punya kenangan bagaimana dulu waktu masih bersama Bapak. Saya kenangan waktu kecil. Saya juga baru tahu Pak, ternyata Bapak dulu lulus SD. Sambil ngajar, sambil belajar di Mbah Tur dan Yesak Roni, sempat di TBS meskipun tidak lulus. Saya nggak tahu kenapa kok tidak lulus. Saya menduga mungkin karena faktor biaya dan tidak ada bimbingan dari orang terdekat. Dan hari ini saya menduga-duga kenapa kami terutama anak laki-laki Irsyad Komar, Sofyan Hadi dan Faruk Afandi kok terus dikirim ke TBS. Bayangan saya Bapak ingin melanjutkan impian Bapak yang tidak kesampaian. Dan alhamdulillah kami yang disekolahkan di madrasah dan di pesantren, waktu saya berangkat ke pondok pamitan sama saudara. Dan saya masih ingat Bapak Ibu, Bapak diomongi saudaranya mengatakan, anakmu lo kirim ke pondok engko mangan opo? Bapak santai, kabeh ono rezeki ini Pak. Tapi saya memendam sesuatu yang dalam. Saya merasa Bapak dilecehkan karena kalau anak dikirim ke pondok itu nanti tidak ada jaminan kehidupan. Tapi hari ini saya ingin membuktikan bahwa kita yang sekolah di madrasah, di keagamaan, di pesantren bukan hanya bisa makan, tapi bisa sedikit bermanfaat bagi orang lain. Karena itulah kami belajar. Alhamdulillah Bapak punya kesungguhan. Pokoknya anak kudu sarjana kabeh. Padahal beliau tidak sempat lulus sekolah tinggi.
Kami disekolahkan, dikuliahkan di dalam dan di luar negeri. Kami mendapatkan banyak guru-guru. Guru-guru yang mengajari kami bagaimana menjadi ahli bidang yang kami tekuni. Termasuk guru-guru spiritual yang membimbing kami mendekat kepada Allah. Tapi selain kami punya guru spiritual, selain kami punya guru expert, kami juga punya guru kehidupan yang mengajari kasih sayang, tanggung jawab, dan kejujuran, termasuk kesetiaan. Dan guru kehidupan saya, guru kehidupan kami adalah beliau berdua. Mohon tepuk tangan untuk beliau berdua. Beliau selalu berpesan pada kami yang masih saya ingat, ya. Karena Bapak Ibu menikah tahun 72, 1 tahun setelah itu lahir anak pertama Mas Eko. 2 tahun berikutnya tahun 75 lahir saya. Saya menjadi saksi betapa berat kehidupan waktu itu, seperti yang diceritakan anak-anak kita tadi. Dan Bapak selalu berpesan, panggilan kecil saya Didik, kowe nek pengen dadi wong mulya, jangan pernah meninggalkan sholat dan ibadah, dan beranilah bermimpi. Hari ini kata-kata itu yang saya bawa kemana-mana, di forum-forum motivasi seminar di dalam dan luar negeri. Bapak tidak perlu menjadi motivator, tapi telah menjadi inspirator saya. Karena itu, sesibuk apapun Bapak waktu jadi profesi sopir atau buka toko, giliran ambil rapot, saya masih ingat ketika nama saya dipanggil yang maju ke depan adalah Bapak Sudi. Dan saya senang sejak kelas 1 sampai kelas 6 SD selalu dapat ranking 1. Tapi begitu pulang TPS, beda budayanya. Meskipun ranking tidak dapat hadiah, saya nggak ikut. Tapi pulang Bapak membawa hadiah yang spesial bagi saya. Sajadah tebal ukuran anak kecil, dan dia bilang, "Dek, iki hadiah kue prestasi TBS." Seneng sekali. Hari ini saya tahu Bapak berbohong. Itu bukan hadiah dari guru, bukan dari sekolah. Pemberian beliau yang mampir ke toko di depan Menara. Begitu beliau haji tahun 95. Sajadah saya dipinjem, tak sileh ya sajadahmu, aku memang angkat kaji. Di bawah sajadahku ke tanah air, ke tanah suci. Pulang ternyata bilang malah sajadahmu keri nang kono. Engko juk dhewe ya nang nggih Pak kula pendet. Jadi itu yang hari ini kita sebut dengan framing. Hal yang menyedihkan, sajadah keri Bapak tidak bilang hilang, tapi tak tinggal nang kono ku juk dhewe. Alhamdulillah selalu motivasi beliau menjadikan kami semua belajar sungguh-sungguh, mondok ngaji bersungguh-sungguh, sehingga punya kesempatan ketika tiba di Mesir tahun kedua kami haji. Dan itulah saya bilang sama Bapak, sajadah nyampun kulo pendet, kulo dari Mesir ke Saudi haji. Alhamdulillah. Sekali lagi atas nama semua anak-anak, ya, Bapak Esad Komar, Ibu Farida Ulyani, dan tentu sama Bapak Nur Said, ya, Bu Ahriza, Mas Faruk Afandi, Mbak Nia, kemudian Rika dan Om Falik. Tidak ada ungkapan yang bisa kami berikan. Hanya ada beberapa persembahan dari cucu-cucu. Mohon ke depan, bingung mau ngasih Bapak itu apa, semua udah punya. Silahkan anak-anak. Sebetulnya hari ini juga sudah direncanakan oleh Bapak Nur Said launching sebuah buku yang luar biasa. Tapi karena waktunya singkat, cucu pada sibuk semua, akhirnya bukunya belum sempat. Nah ini silahkan yang gong yang ti, persembahan dari cucu-cucu, bingung ngasih hadiah apa, yang penting ekspresi kasih sayang. Terima kasih, kami sebagai anak dan cucu foto dulu. Yang terus dididik dengan penuh cinta kasih sayang. Kami terus minta didoakan semoga kami tumbuh menjadi keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu juga dengan seluruh keluarga para hadirin. Kita selalu bermohon pada Allah, rumah tangga kita dibimbing Allah menjadi rumah tangga yang laksana surga. Amin, Allahumma amin. Baik. Nah ini yang saya sampaikan, masih posisi berdiri. Bapak Nur Said sebagai editor senior sudah menyiapkan semua anak cucu wajib nulis, tapi sampai detik terakhir belum banyak terkumpul. Ini masih PR, ya, masih PR. Jadi ini simbolik, covernya dulu, Sakinah 50 tahun 72-2002. Di antaranya ada liputan khusus 50 tahun pernikahan Bapak Haji Muhammad Sudi, Ibu Haji Sofia. Mohon doa restu Bapak Ibu semua, semoga ini menjadi ibrah bagi kita semua. Tahadus bin nikmah, bahwa semua ini karena Allah yang
memudahkan. Setelah ini tugas masing-masing harus diselesaikan ya. Anak cucu harus terus menulis supaya akan menjadi buku, minimal meskipun kita cetak secara terbatas ya Pak Said, nanti kita share lewat e-book supaya Bapak usianya panjang, terlalu sehat, dan sampai kapanpun inspirasinya akan dibaca oleh generasi ke generasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Foto dulu. Foto semua formasi sekarang atau nanti? Nanti aja, oke.